Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah lanjutan cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Pancawala. Kisah yang berjudul Hantu Gosong, Misteri Kematian Pian. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi menjelang subuh di pelataran SD Wanasari. Begitu Mang Kosim menengok. "Ustadz Ali," ucap Mang Kosim. "Sedang apa Mang Kosim? Malam-malam di sekolahan SD." Dilihatnya oleh Ustadz Ali nampak dua mobil terparkir di halaman SD. "Siapa ini yang pindahan, Mang?" tanya Ustadz Ali. "Oh, ini ada guru baru yang menempatin rumah dinas di belakang sekolahan itu. Beliau yang akan mengajar di SD Wanasari ini," terang Mang Kosim. "Ayo Mang, kita ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat subuh," ajak Ustadz Ali. Kemudian dibangunkannya Adong dan Bulit oleh Mang Kosim. "Bangun, bangun." Nampak Adong dan Bulit menggeliat badannya. Sesaat kemudian kedua pemuda itu membuka mata. "Setan," ucap kedua pemuda itu melihat Mang Kosim. Kedua pemuda itu pun lari tunggang langgang ke rumahnya masing-masing. Mang Kosim dan Ustadz Ali pun nampak terkejut melihat gelagat Adong dan Bulit. "Setan? Di mana ada setan?" ucap Mang Kosim bertanya dalam hati. "Kalau begitu saya duluan Mang Kosim," ujar Ustadz Ali pamit undur diri. "Oh iya silakan Pak Ustadz. Bukannya saya menolak ajakan ke masjid, tapi saya harus jagain barang-barang pindahan Mas Rianto. Si Adong sama si Bulit malah lari." Ustadz Ali Rosidin pun melangkahkan kakinya ke masjid hendak menjalankan ibadah sholat subuh. Kali ini cerita diambil lagi ke sudut pandang Rianto. "Hari Minggu aku pun tiba di kampung Sukmajaya. Aku terbangun dari tidurku. Kulihat jam di dinding waktu menunjukkan pukul 6:30 pagi. Krak! Suara pintu kamar terbuka. Terlihat ibu dan Indri anakku keluar dari kamar. Nampak juga tidak lama Pak Heri dan Pak Iksan, juga sopir truk bangun tidur. Dilihatnya oleh mereka jam dinding. "Ayo, kita angkat barang-barang," seru Pak Heri kepada para rombongan. "Nanti dulu Pak Heri, apa sebaiknya kita sarapan pagi dulu?" ucapku menahan. "Oh iya Pak Rianto," ujar Pak Heri. Tiba-tiba Mang Kosim datang. Bapak-bapak, sudah pada bangun? Gimana tidurnya? Pulas?" tanya Mang Kosim. "Lumayan lah Mang Kosim," ujar Pak Iksan menimpalinya. "Oh, ayo mari bapak-bapak, kita angkat barang-barang pindahan Mas Rianto," seru Mang Kosim mengajak. "Nanti dulu Mang Kosim, sebaiknya kita sarapan pagi dulu." "Oh, baik Mas Rianto." "Maaf Mang Kosim, saya mau minta tolong." "Oh, mau minta tolong apa ya Pak?" "Jika tidak keberatan, saya minta tolong beliin nasi uduk 7 bungkus buat sarapan pagi mereka," ucapku pada Mang Kosim sambil memberikan uang selembar 100 ribuan. Mang Kosim pun bergegas berangkat hendak membeli nasi uduk 7 bungkus atas perintah Rianto. Ia berjalan hendak membeli sarapan pagi nasi uduk untuk rombongan pindahan Rianto. Lama ia berjalan, Mang Kosim pun tiba di kedai nasi uduk Bu Narsi yang biasa mangkal di depan halaman masjid. Nampak terlihat Bu Narsi dan anaknya Wanti sedang sibuk melayani para pembeli. Katanya si Adong sama si Bulit semalam dikerjain hantu pocong dan hantu kepala buntung sewaktu disuruh begadang sama Mang Kosim. Terdengar ibu-ibu menggosip oleh Mang Kosim di kedai nasi uduk Bu Narsi. Nampak Mang Kosim pun terkejut mendengar obrolan ibu-ibu. "Emang suruh ngapain begadang di sekolahan SD Wanasari?" tanya ibu-ibu yang postur tubuhnya gendut. "Katanya sih nungguin barang-barang pindahan. Akan ada guru baru yang akan mengajar di SD Wanasari," ucap ibu-ibu yang bernama Eli itu. "Ayo saya duluan Bu Nani," ucap Bu Eli pamit. Mang Kosim pun lantas memesan nasi uduk. "Bu, tolong buatkan nasi uduk 7 porsi dibungkus ya,"
pinta Mang Kosim. Waduh, banyak bener Mang Kosim pesennya. Emang buat siapa? Tanya Bu Narsi. Oh ini Bu, buat para rombongan pindahan guru yang akan mengajar di SD Wanasari. Dibuatkannya nasi uduk pesanan Mang Kosim satu persatu. Emang siapa Mang Kosim? Nama guru baru yang akan mengajar di SD Wanasari, tanya Wanti penasaran. Oh, namanya Rianto. Kata beliau sih ngakunya dari Wanarjo, Yogyakarta. Jauh juga ya Mang Kosim, ucap Wanti. Selang beberapa lama nasi uduk pesanan Mang Kosim pun sudah jadi. Jadi berapa semuanya Bu? Jadi 56.000 Mang. Mang Kosim pun memberikan uang selembar 100.000 pada pedagang nasi uduk. Dan Bu Narsi pun memberikan kembaliannya. Beralih ke Rianto. Lama aku menunggu Mang Kosim yang beli nasi uduk. Sesaat kemudian Mang Kosim pun datang dengan menenteng jinjingan kantung kresek di tikar yang digelar di ruangan rumah Mang Kosim. Ayo bapak, ibu sama Indri sarapan dulu, seruku pada mereka. Para rombongan pindahan pun satu persatu mengambil nasi uduk yang dibeli Mang Kosim tadi. Entah ia beli di mana. Aku, Mang Kosim dan para rombongan pun bersama-sama menyantap sarapan nasi. Sungguh enak sekali rasanya nasi uduk ini, gumamku dalam hati. Enak sekali Mang, olahan nasi uduknya beli di mana? Tanya Pak Heri pada Mang Kosim sambil menyantap hidangan nasi uduk. Anu Pak, saya beli di kedai nasi uduk Bu Narsi yang tiap pagi jualan di halaman depan masjid yang besar di kampung ini, jawab Mang Kosim. Perlu diketahui memang sebelum pindah ke Dusun Lokajaya, Bu Narsi dan Wanti sempat tinggal dulu di kampung Sukmajaya. Singkat cerita, aku dan para rombongan sudah selesai makan nasi uduk. Ayo, kita angkut barang-barang pindahannya Pak Rianto, seru Mang Kosim pada rombongan. Serempak kami pun bergegas berjalan kembali ke halaman SD Wanasari, hendak mengangkut barang-barang pindahanku. Ketika hendak sampai ke pelataran SD Wanasari, nampak terlihat olehku bangunan rumah kosong di dekat SD Wanasari. Nah, ini Mas Rianto, rumah dinas yang akan ditempati Mas Rianto selagi mengajar di SD ini, ucap Mang Kosim memberitahukan padaku. Sopir truk dan Mang Kosim pun membuka pintu belakang mobil truk. Kita semua bahu-membahu mengangkut barang masuk ke dalam rumah dinas, tidak terkecuali Ibu dan Indri. Mereka juga antusias membantu barang-barang masuk ke dalam yang sekiranya ringan-ringan saja, sedangkan bapak-bapak mengangkat yang berat. Sebagian besar barang bawaan dari kayu jati yang terkenal kuat juga berat, sehingga kami harus bareng memindahkannya. Ada lemari, dipan, meja makan dan lain sebagainya. Kulihat dua orang bapak-bapak, mereka pun bergegas membantu kami. Lalu lemari yang berat itu ditaruh di ruangan rumah dinas. Lebih baik langsung saja masukin ke ruang kamar, seru Mang Kosim. Nanti dulu Mang Kosim, lihat dulu, ucap Pak sopir. Nampak juga ia ngos-ngosan napasnya, mungkin capek. Ya gimana gak capek, angkat lemari kayu jati dari depan halaman SD Wanasari yang jaraknya 7 meteran dari halaman SD Wanasari ke rumah dinas. Beberapa menit kemudian, oh ya Mang Kosim, mereka ini siapa? Tanya salah seorang bapak pada Mang Kosim. Oh, ini guru baru yang akan mengajar di SD Wanasari, jawab Mang Kosim pada bapak itu. Lalu aku jabatkan tangan hendak berkenalan. Aku pun bersalaman pada mereka. Perkenalkan, saya Rianto, guru yang akan mengajar di SD Wanasari ini, ucapku pada mereka sambil bersalaman. Oh iya maaf, Pak Rianto ini orang mana? Tanya seorang bapak warga Sukmajaya. Saya dari Wanarejo, Yogyakarta yang ditugaskan untuk mengajar di SD Wanasari ini, ucapku menjelaskan. Oh, saya Sakur dan ini Hadi, ucap kedua orang itu memperkenalkan diri. Oh ya, kalau begitu saya mau pamit dulu, mau angkat lagi barang-barang pindahan, ucap pada kedua warga Sukmajaya itu. Kalau begitu biar kami bantu Mas Rianto, ucap Hadi menawarkan diri membantu. Gak usah bapak-bapak, nanti malah ngerepotin. Kedua warga Sukmajaya itu pun bergegas menghampiri. Mobil bak truk hendak mengangkut barang-barang pindahanku. Selang beberapa waktu, akhirnya semua sudah selesai mengangkut barang-barang pindahanku. Capek juga rasanya acara pindahan ini, gumamku dalam hati. Nampak terlihat Mang Kosim, Pak Heri, Pak Iksan juga sopir truk. Nafasnya ngos-ngosan, mungkin kecapean karena bolak-balik mengangkut barang-barang pindahanku. Sudah bapak-bapak semuanya, kita kumpul dulu buat istirahat. Perintahku agar istirahat di rumah baru yang akan aku tempati ini.
Nampak terlihat juga ibu-ibu kampung Sukmajaya datang. Mungkin penasaran ingin tahu siapa yang pindahan ini. Ibuku sempat bingung menimpali gaya bicara mereka yang ngomong pakai logat bahasa Sunda. "Atuh ngomongnya jangan pakai bahasa Sunda, si ibu jadi bingung, gak ngerti," ucap ibu-ibu yang bernama Kokom. Ketiga ibu-ibu warga Sukmajaya pun bersalaman sama dengan ibuku, lantas berkenalan. "Perkenalkan, saya Nuri, ibunya Rianto," ujar ibuku memperkenalkan diri. "Perkenalkan, saya Kokom, yang ini Ratna dan ini Dasi." "Oh, guru yang mau ngajar di SD Wanasari ini ya?" tanya Bu Ratna. Mendengar ibuku mengobrol, aku pun menemui ibuku yang sedang mengobrol. "Iya betul ibu-ibu, saya guru baru yang akan mengajar di SD Wanasari ini," ucapku sambil bersalaman. "Ganteng juga ya orangnya," ucap Bu Ratna yang berbisik pada Bu Narsi. Aku pun hanya tersenyum mendengar Bu Ratna berbisik. "Mas Rianto sama Bu Nuri ini tadinya orang mana?" tanya Bu Kokom. "Saya dari Wanarejo, Yogyakarta, Bu," jawab ibuku menjelaskan. "Oh, pantas gak ngerti bahasa Sunda," ujar Bu Darsi. "Perkenalkan Bu, saya Rianto," ucapku pada ibu-ibu. Indri pun menghampiri aku sama ibu. Ia bergelut manja di lenganku. Aku pun mengelus-ngelus rambut putri kesayangan buah hatiku. Itu anaknya ya Mas?" tanya Bu Kokom padaku. "Iya Bu, ini anak saya. Indri, ayo cium tangan sama tante," jawabku sambil menyeru Indri. Sesaat kemudian Indri pun mencium punggung tangan ketiga ibu-ibu kampung Sukmajaya. "Lucu dan cantik ya anaknya. Namanya siapa, Neng?" tanya Bu Kokom pada Indri. "Indri tante." "Loh, dari tadi saya nggak lihat istri Mas Rianto, mamanya Indri. Emang nggak ikut?" tanya Bu Darsi. Aku pun terkejut mendengar kalimat itu. Perasaanku terasa sedih. "Ibunya Indri sudah lama meninggal, sejak 2 tahun yang lalu," terang ibuku menjelaskan. Kulihat air mata Indri berderai. Kuseka air mata anakku. "Indri sayang, jangan sedih nak, kan ada ayah sama nenek," ucapku pada Indri. Sesaat kemudian aku peluk Indri dengan rasa kasih sayang. "Maaf Mas Trianto, Bu Nuri, perkataan saya menyinggung." "Gak apa-apa kok Bu." Kini aku pun kembali pada bapak-bapak yang tadi membantu angkut-angkut barang pindahanku. "Mang Kosim," panggilku pada Mang Kosim. "Iya Mas Rianto," bergegas Mang Kosim menghampiriku. "Maaf Mang, sekali lagi saya mau nyuruh tolong beliin kopi sama cemilannya, juga rokok Samsunya 2 bungkus." "Emang buat siapa Mas?" tanya Mang Kosim. "Ya buat nyuguhin yang tadi bantuin angkut barang-barang pindahan." Aku berikan uang selembar 100.000. Ayah, Indri pengen es krim," gerutu Indri padaku. "Oh iya Mang Kosim, jangan lupa beli es krim Konelo buat Indri," ujarku pada Mang Kosim. Bergegas Mang Kosim berjalan hendak membeli apa yang jadi pesananku. Cukup besar juga rumah dinas ini. Aku pun melangkah ke dapur untuk melihat kondisi ruangan dapur. Oh, ternyata di belakang rumah ini terhampar halaman yang cukup luas. Mataku melihat jauh, tampak rumah seperti bekas kebakaran. Sepertinya bangunan itu bekas kebakaran. Sungguh malang nasib yang dialami penghuni rumah itu, ujarku dalam hati. Kulihat Mang Kosim sudah tiba dengan membawa gorengan 1 kantong plastik dan kopi hitam 7 saset. "Silakan bapak-bapak dimakan cemilannya, saya mau seduh kopi dulu," ujar Mang Kosim. "Kenapa nggak sekalian aja Mang Kosim? Beli jadi kopinya, jadi kan nggak ngerepotin Mang Kosim," tanyaku pada Mang Kosim. "Enggak Mas Rianto, kalau beli jadi mahal, satunya 4.000 sayang." "Ya nggak apa-apa Mang Kosim, maksud saya kan biar gak ngerepotin Mang Kosim." Seketika Mang Kosim pun melangkah balik ke rumahnya. Mang Kosim mau seduh kopi ya? Biar sama saya aja, di rumah ada air panas," ucap Bu Kokom menawarkan diri. Diberikannya 4 saset kopi oleh Mang Kosim pada Bu Kokom. "Aduh Bu, gak usah, jadi malu saya," ucap ibuku pada Bu Kokom. "Gak apa-apa Bu Nuri, cuma air panas doang. Lagian kasihan bapak-bapak lagi pengen ngopi, habis bantu-bantu angkatin barang." Mang Kosim pun kembali, lalu berkumpul lagi ngobrol ngalor ngidul bersama bapak-bapak yang lain. Singkat cerita, Bu Kokom pun selesai menyeduh kopi. Dibawanya 7 gelas kopi panas dengan dibantu anaknya yang ditaruh di nampan. Terlihat olehku bapak-bapak sedang asik dengan obrolannya masing-masing. Katanya si Andong sama si Bulit semalam digangguin makhluk halus penunggu SD Wanasari," ucap Pak Sakur. "Shh,
Udah, jangan diceritain, gak enak sama Pak Guru, ujar Pak Hadi agar tidak lagi membicarakannya. Oh ya bapak-bapak, terima kasih sudah membantu saya mengangkut barang-barang pindahan, ucapku pada bapak-bapak. Oh ya Mas Rianto, sudah sewajarnya kita sebagai warga Kampung Sukmajaya harus gotong royong, saling membantu, jawab Pak Sakur. Dari pagi tidak terasa rasa capek dan letih. Kurasakan aku lihat jam di HP. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Oh ya Mas Rianto, saya mau pamit undur diri, ujar Pak Heri hendak pamit. Nanti dulu Pak, jangan dulu pulang. Kita makan-makan dulu. Bapak tidak lapar. Dari tadi bantuin saya angkut barang-barang pindahan, ujarku menahan dulu Pak Heri agar jangan pulang. Oh ya Mang Kosim, tolong beliin nasi padang 7 bungkus. Sekalian sama Mang Kosim. Kita bareng-bareng makan ya, seruku pada bapak-bapak. Maaf Pak Rianto, saya harus buru-buru. Rencana mau ke Bandung dulu, ngurusin arsip dan naskah-naskah di kantor Departemen Pendidikan yang di sana sama Pak Iksan. Setelah itu, saya langsung balik ke Sleman bareng Pak Iksan, ucap Pak Heri menjelaskan. Aku pun mengangguk tanda mengiyakan. Aku pun tidak memaksa Pak Heri dan Pak Iksan untuk makan siang bareng. Aku maklumi, karena itu tugas penting yang harus dikerjakan. Aku berjalan menghampiri Pak Iksan dan Pak Heri. Ini Pak, tolong diambil, sekedar ganti uang bensin, karena Indri dan ibu saya naik mobil Pak Heri, ucapku sambil memberikan 2 lembar uang yang berjumlah 200.000. Jangan Mas Rianto, sebaiknya simpan saja uangnya buat bekal di sini. Kan Mas Rianto belum menerima gaji sebagai pegawai negeri, ucap Pak Heri menolak pemberianku. Aku masukkan uang ke saku celana Pak Heri, namun ia memberikannya lagi padaku. Sekali lagi Pak Heri menolak pemberianku. Sebenarnya aku gak enak hati sama Pak Heri. Beliau sudah banyak membantuku. Terima kasih Pak Heri. Boleh saya minta nomor HP Anda? Tanyaku pada Pak Heri. Sesaat kemudian ia pun mengambil HP Androidnya, lalu memberikan nomor WA-nya padaku. Aku pun langsung mencatat nomor WA-nya Pak Heri. Pak, kalau ada perlu apa-apa, telepon saya saja. Insya Allah saya bisa membantu. Aku pun bersalaman sama Pak Heri dan Pak Iksan. Sesaat kemudian kedua orang dari dinas pendidikan itu pergi undur diri. Nanti ya bapak-bapak jangan pulang dulu, kita bareng-bareng makan siang, seruku pada kedua warga Sukmajaya juga pada Pak sopir truk. Aku pun mengecek lagi barang-barang yang sudah diangkut. Kulihat semuanya sudah terkumpul. Tinggal nanti aku meminta bantuan Mang Kosim. Ternyata di rumah ini terdapat 2 kamar. Aku cek satu persatu kamarnya gelap. Kuhidupkan saklar lampu. Ini kamar paling tengah, nanti akan ditempati dan akan jadi kamar ibu, ucapku dalam hati. Ku berjalan lagi hendak melihat kondisi ruangan kamar yang posisinya di kamar depan. Nanti kamar ini akan aku tempati. Terlihat olehku sepertinya ini barang-barang bekas penghuni lama rumah dinas ini. Di tempat lain Mang Kosim berjalan membawa jinjingan 7 bungkus nasi padang untuk para bapak-bapak yang tadi bantu angkut-angkut barang. Agak jauh memang di depan jalan raya, biasanya rumah makan nasi padang, lokasi tempat berjualannya dekat jalan raya. Saat ia berjalan melewati bekas bangunan rumah pian, ia pun berhenti sejenak dan memandangi bangunan rumah pian. Nampak terlihat puing-puing bangunan seperti kebakaran. Terngiang bayang-bayang di masa lalu. Ayo cepat, bakar saja rumahnya. Kalau kita tidak membakar rumahnya, hantu gosong itu akan meneror terus warga kampung kita, seru salah seorang warga yang bernama Kohar. Jangan kalian membakar rumahnya pian, cegah Mang Kosim pada para warga. Kosim, diam lu, ini bukan urusan lu, gertak pria tambun dan kulitnya hitam itu yang bernama Kohar. Salah satu warga membawa jerigen yang berisi minyak bensin. Disiraminya sekeliling rumah pian. Rumah yang setengahnya tembok beton dan setengahnya dinding bilik bambu. Sesaat kemudian Kohar pun menyalakan korek. Nampak terlihat api besar menyala, asapnya membumbung tinggi ke angkasa. Sesaat kemudian Mang Kosim pun tersadar dari lamunannya. Ya Allah, kasihan sekali nasibmu pian, gumam Mang Kosim. Ia pun kembali berjalan sambil membawa jinjingan kantung kresek yang berisi 7 bungkus nasi padang. Kini aku menghampiri Pak Rohim. Sopir truk hendak ingin membayar sewa angkut barang-barang pindahanku. Jadi semuanya berapa Pak? Tanyaku pada Pak Rohim. Tinggal sisa 200.000 lagi mas sisanya, jawab Pak Rohim. Ku ambil uang di dompet yang disimpan di saku celana. Lantas aku berikan uang 200.000. Terima kasih mas, ucap Pak sopir.
Ya, memang Pak Rohim sudah aku beri uang sebelumnya sewaktu masih di desa Wanarejo saat mau berangkat pindahan ke tempat ini, Kampung Sukmajaya. Kalau begitu, saya pamit undur diri, Mas. Nanti dulu, Pak. Kita makan bareng dulu. Saya sudah nyuruh Mang Kosim beliin nasi Padang. Sayang kalau nggak dimakan. Lama menunggu, akhirnya Mang Kosim datang. Cincingan kantung kresek itu diberikan padaku. Silahkan bapak-bapak, mari kita makan bareng, tawarku pada bapak-bapak. Diambilnya nasi bungkus satu persatu olehku, diikuti Mang Kosim, juga bapak-bapak yang lain. Tidak lupa sebelumnya aku baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh nikmat sekali nasi Padang ini, ujarku dalam hati. Ya, memang kebetulan perutku lapar. Mungkin ini efek rasa capek setelah mengangkut barang-barang tadi. Selesai makan, tidak lupa bapak-bapak juga Mang Kosim mengambil rokok dari bungkusnya, yang memang rokok itu sengaja tadi aku beli sama kopinya. Loh, Mas Rianto nggak ngerokok? Tanya Pak Sakur padaku. Enggak Pak, saya nggak ngerokok. Kalau Pak Guru mah rata-rata jarang ngerokok Pak Sakur. Emangnya kita-kita? Ujar Pak Hadi menimpali. Tidak juga Pak, ada kok sebagian para guru yang merokok. Ucapku membuka obrolan. Loh, Pak Guru Rianto, istrinya mana? Kok nggak ikut? Tanya Pak Hadi padaku. Sekali lagi masih ada orang yang menanyakan keberadaan ibunya Indri. Enggak Pak, saya duda. Sudah 3 tahun istri saya meninggal. Oh, maaf Pak Rianto, saya nggak tahu. Pak Hadi merasa nggak enak hati bertanya seperti itu. Aku pun tersenyum. Lalu, nggak apa-apa Pak, ucapku pada Pak Hadi. Nyari aja Pak calon istri baru. Di sini juga banyak, mau perawan mau janda. Apalagi Pak Rianto ini seorang guru dan pegawai negeri lagi. Kalau dapatin istri lagi mah gampang. Perempuan yang cantik pasti dapat. Saran Pak Sakur. Di sela-sela obrolan datang 2 orang bapak-bapak lagi, warga Kampung Sukmajaya. Ada tetangga baru nih, ucap seorang bapak-bapak. Aku pun berdiri lalu menghampiri mereka. Lantas aku bersalaman. Nampak salah seorang bapak-bapak yang terus memperhatikan Mang Kosim. Kosim, enak lu ya, merasa diulang tahunin. Masih hidup lu ya? Ucap seorang bapak kira-kira usianya seangkatan Mang Kosim. Namun Mang Kosim hanya tersenyum mendengar kata-kata pedas yang dilontarkan padanya. Mas, guru baru ya yang akan mengajar di SD Wanasari ini? Iya Pak, perkenalkan saya Rianto, ucapku memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Jamal. Kemudian ia berbisik. Hati-hati Pak Guru, jangan terlalu dekat sama Mas Kosim. Dia orangnya licik, suka manfaatin orang, ucap Pak Jamal. Aku pun tersenyum dan tidak mau menjawab perkataan Pak Jamal dan mengangguk saja. Ya Allah, kok ada ya orang kayak gini, gumamku dalam hati. Apalagi sampean ini sebagai guru, sudah pasti jadi sasaran si Kosim untuk diporotin duitnya. Aku beristighfar sambil mengelus dada. Lalu salah seorang warga temannya Pak Jamal menghampiriku. Aku pun bersalaman dengannya. Perkenalkan saya Rianto, guru yang akan mengajar di SD ini. Walau dia bersalaman denganku, aneh, tapi sorot matanya terus memandang Mang Kosim dengan pandangan sinis. Perkenalkan, saya Hendi. Kemudian Pak Hendi ini mendekatiku lalu berbisik. Hati-hati Pak Guru, jangan terlalu dekat dengan si Kosim. Dia orangnya berbahaya, suka manfaatin orang, ucap bapak yang bernama Hendi itu. Mendengar perkataannya yang gak enak di hati, sekali lagi aku hanya tersenyum dan mengangguk saja. Sebenarnya aku ingin menimpali omongan kedua bapak ini, namun aku berpikir lagi dan tidak ingin berdebat. Nanti malah ujung-ujungnya cekcok. Kosim, betah lu ya hidup menduda, ujar Pak Jamal. Sepertinya kata-kata itu mengolok-olok Mang Kosim. Namun sekali lagi Mang Kosim membalasnya dengan senyuman. Kosim, gak sekalian aja lu ngikut bini dan anak lu ke alam kubur, ucap Pak Hendi lagi, berbicara yang sepertinya perkataan itu gak enak didengar. Mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Pak Hendi dan Jamal membuat Pak Hadi dan Sakur merasa jengak. Kalian ini sudah pada tua kelakuannya kayak bocah, ucap Pak Hadi mengumpat kedua bapak-bapak yang bernama Hendi dan Jamal. Lah, lu di sini ngapain? Kayak jelangkung aja, datang gak diundang, pulang gak diantar. Apa perlu kalian tahu? Gue dari tadi bantuin Mas Rianto angkutin barang-barangnya. Lalu kesini main, seenaknya minum kopi, terus ngambil rokok, ditawarin kagak sama yang punya rumah, ucap Pak Hadi membalas perkataan Pak Hendi.
Kurang ajar lu ya, ujar Pak Jamal marah. Ia pun menghampiri Pak Sakur. Melihat kejadian itu, aku pun langsung melerai perdebatan mereka. Sudah bapak-bapak, jangan bertengkar. Malu tuh dilihatin ibu-ibu. Soal rokok dan kopi nggak masalah buat saya. Mau yang bantuin ngangkutin barang atau yang tidak, nggak masalah. Ayo kita bareng-bareng nongkrong dan ngobrol sekedar menghangatkan suasana. Ucapku melerai. Hadi, lu nggak usah bilain si Kosim ah. Dia itu bekas temannya si Pian Codet, preman tengil dan sok jago itu. Ucap Pak Hendi bernada kasar. Dek, aku terkejut dan bertanya siapa itu Pian Codet. Sesaat kemudian kedua bapak-bapak itu yang bernama Hendi dan Jamal melangkah pergi. Kalau begitu, saya pamit dulu Pak Guru Rianto. Gumam Pak Rohim pamit akan pulang balik ke Jawa Tengah. Sudah Mang Kosim, jangan diambil hati omongan Pak Hendi dan Jamal. Emang kedua orang itu yang paling nyebelin di kampung Sukma Jaya ini, ujar Pak Sakur pada Mang Kosim. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu Pak Guru, ucap Pak Hadi. Oh iya, terima kasih Pak atas bantuannya. Di saat kedua orang warga Sukmajaya yang bernama Pak Hadi dan Sakur akan pergi, aku pun menghampiri mereka berdua. Aku ambil uang di saku celana, hendak memberi uang. Jangan Pak Guru, saya ikhlas kok bantuin sampean. Namanya juga bertetangga, harus membantu tanpa pamrih. Mereka menolak uang pemberianku. Kini tinggal aku dan Mang Kosim berdua. Sedangkan di depan kulihat ibu sedang asik mengobrol bersama ibu-ibu tetangga ditemani Indri. Kini tugas pekerjaanku harus menempatkan barang perabot rumah tangga ke tempat yang seharusnya. Mang Kosim, bantu saya mengangkat mesin cuci ini, pintaku pada Mang Kosim. Ia pun mengangguk tanda mengiyakan. Bergegas aku mengangkat mesin cuci berdua sama Mang Kosim. Kita melangkah perlahan. Sesaat tiba di ruang dapur. Taruh di mana Pak Guru? Tanya Mang Kosim. Itu taruh di situ saja, rapatkan sama tembok dapur. Singkat cerita, barang-barang pun sudah selesai tersimpan pada tempatnya masing-masing. Ah, akhirnya beres juga. Mari istirahat dulu Mang, seruku pada Mang Kosim. Kita istirahat sambil ngobrol seadanya. Nampak kasihan melihat raut wajah Mang Kosim. Mang Kosim, maaf saya mau nanya. Iya Pak Guru, mau nanya apa? Apa benar istri dan anak Mang Kosim, maaf, sudah tidak ada? Sejenak ia tertegun lalu menunduk. Terlihat raut kesedihan di wajahnya. Ah, kini aku salah lagi. Harusnya aku tidak bertanya soal keluarganya, sehingga membuatnya bersedih. Ia menghela nafas lalu memandangku. Iya benar Pak Guru, aku sudah tidak punya istri dan anak lagi. Keluarga aku semua telah meninggal. Aku benar-benar pria yang tidak berguna. Saat istriku sakit, aku membawanya ke dokter. Kata dokter istriku mengidap penyakit komplikasi akut, penyakit diare dan usus buntu. Kata dokter ada ususnya yang bocor. Istriku harus dioperasi. Biaya operasinya itu cukup besar, kisaran 30 juta. Karena aku tidak punya uang sebesar itu, terpaksa aku membawanya lagi ke rumah. Keesokan paginya, aku temukan sudah meninggal di ranjang tempat tidur. 3 bulan setelah istriku meninggal, Rahma putri tercintaku menyusul. Mang Kosim menceritakan kejadiannya sambil berderayan air mata. Mendengar curahan hati Mang Kosim, tidak terasa air mataku menetes. Aku mendekati Mang Kosim, lalu kuelus-elus pundaknya. Sabar Mang, mungkin ini ujian dan cobaan dari Allah SWT. Mungkin suatu saat nanti semua ini akan indah pada waktunya. Saya juga bernasib sama seperti Mang Kosim. Istri saya meninggal karena penyakit kanker payudara yang diterimanya. Untuk itu, kita sebagai makhluk ciptaannya senantiasa harus ikhlas dan tabah menerima apa yang dikehendakinya. Insya Allah, surga akan menjadi jaminannya bagi orang-orang yang ikhlas dan tabah. Terangku pada Mang Kosim. Hidup memang kejam, tidak adil, ucap Mang Kosim sambil menangis. Astagfirullahaladzim, jangan bicara seperti itu Mang. Itu namanya kufur atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dan neraka jahanamlah bagiannya nanti, ujarku menasihatinya. Ya, memang sudah sewajarnya setiap umat beragama harus saling menasihati. Oh ya, aku lupa. Sebelum tahu apakah Indri sama ibu sudah makan, bergegas aku melangkah ke depan. Dilihatnya ibu sama Indri lagi mengobrol bersama ibu-ibu kampung. Indri, ibu sudah makan? Tanyaku pada Indri dan ibu. Sudah Tok, tadi ibu suapin bareng sama ibu. Kebetulan dikasih nasi bungkus sama Mang Kosim.
Oh, syukurlah kalau begitu. Iya, tadi emang Yanto nyuruh Mang Kosim beli nasi bungkus 7 porsi. Aku pun berjalan lagi ke ruangan. Kulihat jam dinding waktu menunjukkan jam setengah 6 sore. Gak kerasa waktu sudah mau maghrib. Sesaat kemudian kulihat tampak Mang Kosim berjalan ingin pulang ke rumahnya. Mang Kosim. Lalu ia berhenti lalu menoleh padaku. Bergegas aku menghampirinya. Ada apa lagi, Mas? Tanya Mang Kosim. Ini Mang, tolong diterima sebagai tanda terima kasih saya karena Mang Kosim sudah bantu saya dari pagi sampai sore, dan juga ada titipan uang dari Pak Heri buat Mang Kosim. Ujarku pada Mang Kosim sambil memberikan uang sebesar 200.000. Alhamdulillah, terima kasih Pak Guru Rianto. Oh ya Mang Kosim, kalau ada perlu apa-apa bicara saja sama saya. Jangan malu-malu, insya Allah saya bisa membantu. Ia pun tersenyum padaku. Iya Pak Guru. Pak Guru juga kalau butuh bantuan tenaga, ngomong saja sama saya. Insya Allah saya bisa membantu. Jujur saya tanpa pamrih membantu orang. Oh ya Mang Kosim, sebentar lagi azan maghrib. Nanti berangkat bareng ya dengan saya ke masjid. Oh iya, nanti saya jemput ke rumah Pak Guru. Rasanya capek sekali hari ini setelah seharian angkutin barang dan beres-beres tempat di rumah baruku ini. Ya walaupun ini rumah dinas, tapi aku bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kini aku berjalan menuju arah dapur. Terlihat ada ruangan kecil berukuran sedang. Kubuka pintunya, ternyata ini sebuah gudang. Nampak terlihat banyak barang bekas yang tidak terpakai. Sebaiknya aku buang saja ya ke belakang dapur rumah ini, gumamku dalam hati. Ya memang di belakang dapur nampak ada halaman cukup buat parkir 3 mobil. Kubawa barang bekas ini lalu aku membuangnya ke halaman belakang dekat dapur. Indri, ayo mandi dulu. Udah sore mau maghrib, panggilku pada Indri. Iya ya. Tiba-tiba ibuku muncul. Udah toh, biar sama ibu saja mandinya. Sekalian ibu juga mau mandi, tawar ibuku. Oh ya sudah Bu kalau begitu. Sesaat kemudian ibu dan Indri anakku pun masuk ke kamar mandi. Aku masih di halaman belakang. Terlihat semak belukar halaman yang tinggi, mungkin seukuran lutut kaki. Terlihat juga terdapat 3 buah pohon pepaya, menambah asri pemandangan. Kupiciskan mata, kuedarkan pandangan. Sekali lagi kulihat ada reruntuhan bangunan rumah, mungkin jaraknya 10 meter dari rumahku. Itu bekas rumah siapa ya? Sepertinya rumah itu bekas kebakaran. Aneh, sepertinya perasaan ini ada yang mengganjal. Ah, sudahlah, buat apa aku pikirin? Sekarang lebih baik aku berpikir bagaimana besok aku harus mengajar anak didikku yang baru. Aku pun berbalik arah menuju dapur. Terlihat kamar mandi kosong. Ternyata ibu dan Indri sudah selesai mandi. Aku melangkah menuju arah kamar mandi. Dek. Sontak aku terdengar seperti suara yang merintih. Suara itu amat lirih. Aku pun dengan refleks balik arah. Mataku menerawang mencari sumber suara itu. Kosong, tidak ada apa-apa, ucapku setelah melihat situasi yang ada di halaman belakang rumah ini. Sejurus kemudian aku pun berbalik arah. Kulangkahkan kaki menuju kamar mandi. Sesaat aku mandi, terdengar suara air yang meriak. Panas, panas. Dek. Aku tersontak kaget. Terdengar seperti suara orang yang kesakitan. Suara itu terdengar amat serak dan parau. Sejenak aku menghentikan aktivitas mandiku. Kupasang telinga mendengarkan suara itu. Lagi, beberapa menit aku menunggu suara itu tidak muncul lagi. Kupercepat aktivitas mandiku. Selesai mandi, aku buru-buru keluar dari kamar mandi. Kini kurasakan bulu kuduku mulai meremang. Ada apa toh? Kok seperti orang ketakutan gitu? Tanya ibuku. Ah, enggak Bu, tidak apa-apa kok. Aku bergegas memakai baju koko dan sarung. Tidak lupa aku pakai peci. Bersiap berangkat ke masjid, menjalankan ibadah sholat maghrib. Azan maghrib berkumandang. Bergegas aku berjalan hendak ke masjid. Ketika aku membuka pintu, terlihat Mang Kosim sudah menungguku di depan rumah. Pak Guru, ayo mari kita berangkat bareng ke masjid. Aku pun mengangguk tanda mengiyakan ajakan Mang Kosim kini. Aku berdua berjalan kaki ke masjid. Semakin lama kaki melangkah, terlihat sebuah masjid yang megah bangunannya. Para warga berbondong-bondong ke masjid yang cukup besar di kampung ini. Sesampainya di masjid, bergegas aku melangkah ke tempat wudhu. Setelah selesai wudhu langsung menuju dalam masjid karena qomat sudah berkumandang. Para makmum sudah berjejer rapi. Aku pun ikut bergabung menunaikan sholat berjamaah.
Selesai sholat maghrib, tidak lupa aku berzikir dan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampuni dosa-dosaku, kecil maupun besar, serta meminta agar keluargaku, ibu dan Indri dijauhi dari segala mara bahaya dan musibah, serta rizki yang barokah yang diridhoi. Selesai menjalankan semuanya, kini aku pun berjalan melangkah pulang. Aku pulang bareng Mang Kosim. Saat di perjalanan pulang, aku dan Mang Kosim bertemu berpapasan sama Pak Jamal. "Ke masjid Pak Jamal?" tanya Mang Kosim pada Pak Jamal. Gak usah sok paling bener lu. Gua tahu lu ngeledek gua kan, karena gua terlambat sholat maghrib, ucap Pak Jamal ketus. Astagfirullahaladzim, jangan suka suuzon Kang Jamal, gak baik. Sudah Mang Kosim, jangan dilayani, lebih baik kita lanjut pulang, seruku pada Mang Kosim. Awas Pak Guru, jangan bareng sama si Kosim, nanti ketularan sial, teriak Pak Jamal. Mang Kosim, jangan diambil hati ya omongan Pak Jamal. Lama kami berjalan, kini aku pun sudah sampai di depan rumah. Mang Kosim, ayo makan bareng sama ibuku dan Indri, ajakku pada Mang Kosim. Terima kasih Pak Guru, saya sudah makan kok, tadi beli di warteg. Ya sudah, saya masuk dulu ya Mang Kosim, ucapku pada Mang Kosim. Aku pun bergegas masuk ke rumah. Ya Allah, jika hamba punya rezeki yang barokah dan taraf ekonomi yang mapan, izinkan hamba menolong Mang Kosim. Jujur aku merasa kasihan dan iba melihat Mang Kosim. Hidupnya sebatang kara, ditinggal istri dan anaknya. Ia kerap dikucilkan sama warga kampung Sukmajaya. Bahkan tidak sedikit orang yang mencaci dan mengumpatnya. Ayah datang, ucap Indri anakku. Ia pun menghampiriku lantas mencium punggung tanganku. Terlihat ibu duduk di meja makan. Setelah beliau menunaikan ibadah salat maghrib, aku pun menghampiri ibu dan kucium punggung tangannya. Ayo makan dulu Tok, bareng ibu sama Indri. Ya, sekalian Tok, ajak Mang Kosim makan bareng sama kita. Udah Bu, tadi Yanto tawari makan bareng. Ia malah nolak, katanya sudah makan. Oh, ya udah deh kalau gitu mah. Kami sekeluarga pun makan malam bersama. Terlihat ibu menyuapi Indri anakku. Singkat cerita, kami sekeluarga selesai makan. Oh iya, aku lupa belum membakar sampah yang tadi aku taruh di halaman belakang rumah. Bergegas aku melangkah ke halaman belakang rumah. Terlihat gundukan sampah bekas pakaian yang usang dan kardus-kardus yang tidak terpakai. Kunyalakan korek api. Nampak terlihat api menyala. Sejenak aku memperhatikan api yang membakar kain-kain dan kardus-kardus itu. Namun tiba-tiba Pak Sakur dan Pak Hadi datang dengan tergesa-gesa menghampiriku. Pak Guru, ayo cepat matikan apinya, perintah Pak Hadi. Nampak ia sangat ketakutan dilihat dari ekspresi di wajahnya. Bergegas aku ke kamar mandi dan mengambil air pakai gayung. Kusiram bakaran sampah yang tadi kubakar. Kini terlihat api sudah padam, namun asapnya semakin tebal. Terlihat aneh pikirku. Untuk apa Pak Hadi menyuruhku memadamkan api? Padahal kan gak mungkin bakalan terjadi kebakaran. Lagian rumah dinas ini bangunannya tembok dan beton. Rasanya gak mungkin bisa terjadi kebakaran. Gawat, mudah-mudahan saja tidak terlambat, ujar Pak Sakur merasa lega karena apinya sudah padam. Iya, mudah-mudahan saja peristiwa teror 15 tahun yang lalu tidak terulang lagi di kampung ini, ujar Pak Hadi menimpali. Aneh, apa yang sedang mereka khawatirkan, bahkan terlihat mereka sangat ketakutan. Pak Guru, saya peringatkan ya, jangan pernah berani coba-coba membakar sampah sesudah menjelang maghrib atau malam hari. Itu bahaya Pak, gertak Pak Hadi memperingatkan. Iya betul, apa kata Kang Hadi? Itu kan membuat makhluk itu bangkit lagi dan akan membuat malapetaka di kampung ini. Di sela-sela obrolanku tercium bau aroma seperti membakar daging. Nampak kulihat Pak Hadi dan Pak Sakur gemeteran. Mampus kita, wah celaka ini mah, ujar Pak Hadi ketakutan. Ayo Kang Hadi, cepetan kita pulang sebelum hantu kosong itu menampakkan wujudnya di depan kita, seru Pak Sakur mengajak pulang. Terlihat mereka pun setengah berlari berjalan pulang ke rumahnya masing-masing. Aneh, apa yang mereka bicarakan? Aku nggak mengerti sama sekali. Di lain tempat setelah ditelaah bau aroma daging terbakar, ternyata itu salah satu tetangga Rianto sedang asik menyantap sate kambing di rumahnya. Enak ya Pak daging sate kambingnya, ucap istrinya sambil memakan sate kambing. Iya betul, bumbu kacangnya pun begitu terasa. Aneh, apa yang kedua warga kampung itu bicarakan dan apa yang mereka takutkan? Hantu kosong. Tercium bau bakaran daging saja, ketakutan setengah mati.
Ah, sudahlah, tidak usah dipikirkan. Aku pun berbalik masuk dalam rumah. Di ruangan terlihat ibu dan Indri sedang asik menonton TV. Aku pun ikutan bergabung nonton acara TV siaran sinetron yang ibu sukai. Namun selang beberapa saat kemudian terdengar adzan Isya berkumandang. Aku pun pergi melangkah ke kamar dan berganti pakaian. Kemudian aku pun bergegas melangkah ke masjid. Setibanya di depan rumah terlihat Mang Kosim sudah menungguku. Ayo Mang Kosim, kita berangkat lagi ke masjid. Namun ia hanya diam. Nampak wajahnya amat pucat pasi, seperti orang yang sudah meninggal. Aku pun tidak memperdulikannya. Bergegas saja aku buru-buru ke masjid, takut keburu homat. Selang beberapa jauh aku melangkah. Pak Guru, tunggu bareng Pak Guru. Terdengar salah seorang memanggil. Aku pun berbalik arah. Begitu aku menengok, terlihat Mang Kosim berlari menghampiriku. Dek, sontak aku terkejut. Lah terus yang tadi siapa yang berdiri di depan rumahku? Itu Mang Kosim baru datang. Gumamku merasa aneh. Kini Mang Kosim sudah tiba di depanku. Pak Guru, maaf terlambat. Nggak apa-apa Mang Kosim. Sambil berjalan bareng Mang Kosim, aku pun berpikir, siapa ya sosok tadi yang mirip sama Mang Kosim? Kenapa Pak Guru? Tanya Mang Kosim. Nggak apa-apa Mang Kosim. Karena aku tidak ingin menceritakan kejadian tadi pada Mang Kosim. Dan disinilah petaka dan kejadian besar akan dimulai yang akan dihadapi oleh keluarga Rianto karena ketidaktahuannya melakukan pantangan fatal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.